Kabar baik bagi Anda yang ingin menghadiri ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia di Santika Hotel Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mulai tanggal 14 Agustus 2022, kami akan mengadakan 2 kali ibadah yaitu jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Mari datang lebih awal supaya Anda dapat tempat parkiran dan tempat duduk yang nyaman. Kami nantikan kehadiran Anda. Tempat sangat terbatas. Bagi informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0811 977 7745. Ada yang bilang gini, saya mau pisah sama pasangan saya karena pasangan saya kasar, tukang minum, pemarah. Saya tanya, apa waktu dating nggak kenal pasangannya seperti apa? Karakternya seperti apa? Harusnya kan kita cerdas bahwa menikah itu mempertaruhkan masa depan kita selama-lamanya. Pernikahan itu sekali seumur hidup. One way ticket. Makanya kita harus pikir baik-baik. Makanya jomblo juga harus milih. Jangan obral. Karena pernikahan itu sekali seumur hidup. Jangan sampai menikah dengan orang yang salah. Lihat kelebihannya dan lihat kekurangannya. Take it or leave it. Kalau kita ingin menikah dengan seseorang, kita harus bisa komitmen untuk menerima kelebihan dan kekurangannya, setia dalam suka maupun duka, dalam baik maupun buruk. Kenali baik-baik karakter pasangan kita. Kalau memang dari pacaran udah tahu dia kasar, jangan udah nikah ribut dia kasar. Itu nggak tanggung jawab namanya. Nah ini penting sekali, kenapa? Karena seringkali orang nggak tanggung jawab dengan keputusan yang mereka buat. Mereka buat keputusan untuk menikah, tapi mereka nggak mau ambil konsekuensinya ketika harus menuai buah dari keputusan yang dibuat. Taburannya nggak mau nuai, nggak mau tanggung jawab. Contoh, nggak direstui orang tua, maksa nikah. Beda agama, paksa nikah. Tapi ketika harus menuai pernikahan yang tidak baik, suami yang tidak mendukung, kasar dan lain sebagainya, baru bilang, cerai aja. Lah dulu kenapa mau nikah? Harusnya kita belajar tanggung jawab dengan keputusan yang kita buat. Lah ya dulu yang mau nikah siapa? Dulu mau nikah karena dia kaya. Udah sama-sama kaya baru ribut dia kasar. Kita harus buka mata kita lebar-lebar dan kenali pasangan kita. Supaya ketika kita sudah buat keputusan untuk menikah, kita tanggung jawab sama keputusan kita. Nggak menyerah ketika pasangan kita salah. Nggak menyerah waktu pasangan kita lemah buat kesalahan. Tapi kita fight buat pernikahan kita. Kita doakan pasangan kita. Saya dengar kesaksian seorang ibu. Suaminya itu gak sayang sama dia, gak peduli sama anak-anaknya, kasar, suka pukulin anaknya. Gak karu-karuan hidupnya, jahat sama istrinya. Tapi istrinya terus berdoa buat dia. 20 tahun suaminya berubah. Hari ini suaminya jadi sayang, baik sama anak-anak, cucu dan mantu. Keluarganya dipulihkan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ujian dalam pernikahan bisa menjadi ujian bagi kita dari Tuhan. Mengasah karakter kita, iman kita, ketekunan kita. Kalau semuanya baik-baik saja dan tidak ada tantangan dalam hidup kita, apakah kita masih terus berharap sama Tuhan? Karena ketika keadaan baik-baik saja, kadang-kadang kita mulai kehilangan iman. Kita mulai lengah. Saya percaya orang-orang yang cerdas tidak akan gegabah membuat keputusan untuk masa depannya. Kalau kita mau menikah, pastikan kita nggak nikah sama orang yang kita nggak kenal. Don't marry a stranger. Kalau kenyataannya setelah menikah, orang itu berubah, kok beda dengan waktu kita pacaran? Saya katakan ini adalah proses dan harga bayar dari keputusan yang kita ambil. Sekali lagi kita harus belajar tanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil. Banyak kali orang ketika dating itu beda dengan kepribadiannya setelah menikah. Karena udah dapet dan belum dapet itu beda pastinya ya. Tapi saya percaya gini, kita sudah buat keputusan. Kita harus tanggung jawab apapun konsekuensinya. Saya tanya sama orang-orang yang mau bercerai, dulu kenapa mau menikah? Nggak ada yang jujur mau bilang, ya dulu sih aku cinta. Enggak, yang dibahas selalu, ya dia begini, dia begitu, dia begini. Alasannya selalu menyalahkan orang lain, making excuses, bikin alasan, self-defensive, membenarkan diri sendiri. Dan yang paling parah, victim mentality, membuat orang merasa dia korban dari hubungan. Padahal saya percaya masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan ada andil dari keduanya. It takes two to tango. Nggak mungkin
Kesalahan itu karena satu pihak saja. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda yang sudah menikah maupun belum menikah.